Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Maret 2026 dengan judul Bets Menemukan Sabat bagian ketiga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Mari kita ikuti penjelasannya. Salah satu yang paling berpengaruh di antara para penganut baptis hari ke-7 yang berinteraksi dengan kaum penganut ajaran Miller adalah Rachel Oakes. Pada awal tahun 1844, dia tidak hanya menerima pekabaran Advent, tetapi juga membagikan pandangannya mengenai Sabat dengan jemaat Advent di Washington, New Hampshire, tempat putrinya, Nyonya Cyrus Farnsworth, menjadi anggota. Orang yang pertama kali ditobatkan ibu ini tampaknya adalah William Farnsworth, yang dulu telah meyakinkan mengenai ajaran Miller. Orang lainnya dia bawa ke hari Sabat adalah Frederick Wheeler, yang pada Sabat berkhotbah di gereja Washington mengatakan bahwa semua orang yang mengaku bersekutu dengan Kristus harus siap untuk mengikutinya dan menaati perintah-perintah Tuhan dalam segala hal. Kemudian Rachel Oakes mengingatkan Wheeler akan kata-kata dalam khotbahnya. Ia mengatakan, saya hampir berdiri di tengah perbaktian saat itu dan bermaksud mengatakan sesuatu. Apa yang ingin Anda katakan? Tanya Wheeler. Saya ingin memberitahu Anda bahwa sebaiknya Anda membereskan kembali meja perjamuan itu dan menutupinya dengan kain sampai Anda mulai menaati perintah-perintah Tuhan. Wheeler agak terkejut dengan serangan frontal yang dilakukan itu. Ia kemudian memberitahu seorang teman bahwa kata-kata Nyonya Oakes sangat menyakitkannya, lebih daripada apapun yang pernah didengar sebelumnya. Tetapi kemudian ia merenungkan, mempelajari Alkitab tentang topik tersebut dan segera mulai memelihara hari Sabat hari ke-7. Itu rupanya terjadi pada bulan Maret 1844. Selanjutnya beberapa anggota jemaat Washington bergabung dengan Wheeler dan William Farnsworth dalam menghormati Sabat yang Alkitabiah. Bila kelak saya berada di kerajaan sorga, salah satu orang yang ingin saya cari adalah Rachel Oakes. Dia pasti sosok yang nyata, yang dapat kita katakan tentang dia paling tidak adalah bahwa dia sama sekali tidak malu untuk membagikan kepercayaannya. Tuhan telah memberinya suara dan dia menggunakannya untuk menyebarkan kebenaran Sabat Tuhan. Saya tidak tahu apakah cara pendekatannya berpusat pada Kristus atau agak menyinggung. Tetapi saya percaya bahwa pendekatannya adalah baik karena Wheeler, seorang pendeta Metodis, tidak menjauh darinya sebab kesal atau tersinggung. Salah satu pelajaran dari Rachel Oakes adalah bahwa kita tidak pernah tahu seberapa luas pengaruh kita terhadap orang lain. Dan itu berlaku untuk kita semua, termasuk Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil,
Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.